rahmatihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa azka salawatillah wa taslimatihi alal mab'uthi rahmatin lil alamin nabi rahmah wa imamil huda sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, kan mukadimah itu kayak gitu, ada tahmid, kemudian sholawat kepada baginda Nabi, sahabatnya, ya kan. Faqad kumtu bikhtiyari arba'ina hadithan. Saya telah memilih 40 hadis fi fadailil a'mal, terkait dengan keutamaan amal. Liyutabbiha wa tadrisiha, untuk dicetak dan diajarkan fi ma'hadi al-muflihun li tarbiyah al-islam hadisah, di pondok pesantren al-muflihun li tarbiyah al-islam al-hadisah. Wa samaituhu, dan saya kasih nama, judul bukunya itu Al-Arba'una fi Fadailil Amal. Ini saya tulis buku ini, judulnya Al-Arba'un fi Fadailil Amal. Wa qad jama'tu tilka al-ahadis, saya telah mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Wa tamma tab'uha, dan telah dicetak. Raghbatan minni, saya berharap, fid dakwah ilal khair, untuk dakwah kepada kebaikan. Wa fi ibtigha'its tsawab, dan untuk mencari pahala. Musta'inan billahi rajian minallahi ayusadida khotoyaya, meminta perlindungan kepada Allah dan berharap kepada Allah supaya meluruskan langkah-langkah saya. Wa yaj'alali minal ajr wa thawab, dan memberikan pahala untuk saya. Ma'amulu innahu subhanahu sajilul ita wa huwa akramul akramin. Jadi saya berharap mendapatkan pahala dari Allah, karena Allah itulah Allah zat yang maha memberi kepada hamba-hambanya, kan. Wa talaba minni ba'dul ikhwah. Mirip dengan ini. Ini gara-garanya awalnya itu saya nggak mau membuat syarah ini. Awalnya kan di grup itu ada yang bilang, "Tat, buat syarahnya Tat," itu kan. Wa talaba minni, dan meminta kepadaku ba'dul ikhwah, beberapa rekan, an asyrha syarhan mubsitan, supaya saya membuat syarah yang ringkas. Falabaitu hadza talab, maka saya mengijabahi, mengabulkan permintaan ini. Wa hadza kitabu misbahi al-amal. Inilah kitab Misbahul Amal, Syarhi al-Arba'in fi Fadailil Amal, Syarah al-Arba'in fi Fadailil Amal. Katabtuhu fi ghayatil ikhtisar, saya tulis dengan sangat ringkas. Yang tafi'a bihi al-muhtaj, supaya bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Dari siapa? Minal mubtadi'in, orang-orang yang masih tingkat dasar. Di ilmu hadis, terkait dengan ilmu hadis. Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin, dan supaya menjadi sarana bagi saya untuk supaya saya itu mudah-mudahan selamat pada hari akhirat. Wa naf'an ibadihi al-muslimin, dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada sesama muslim. Innahu sami'ud du'a, sungguhnya Allah itu maha menerima doa ibadahu, bagi hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun, dan Allah sangat dekat dan maha mengabulkan permohonan. As'alullaha ayyurudal muslimina ila dinihim, saya juga meminta kepada Allah supaya kaum muslimin itu kembali kepada agamanya, raddan jamilan, dengan cara yang baik. Wa yakhdhula a'da'ahum minas sahayanah al-muhtallin, dan supaya Allah itu menghinakan musuh kaum muslimin. Siapa? Minas sahayanah al-muhtallin, yaitu dari kalangan Zionis, si penjajah. Wa man tajara bidimaihim, dan juga merendahkan mereka yang menjual belikan darahnya kaum muslimin. Siapa itu? Minal munafikin, dari orang-orang yang orang muslim tapi munafik. Atau wal kuffar, orang-orang kafir. Wa ayyu'idalahum izzatuhum allati kanat lahum, dan supaya Allah itu meninggikan derajatnya kembali kaum muslimin seperti zaman dahulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman, walhamdulillahi awalan wa akhiran, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Katabahu al-faqir ila afwi rabbih, ditulis oleh hamba Allah Wahyudi Syarsyad Rahim, Qadim Ma'had Al-Muflin Tarbiyah Islamiyah.
pengasuh pondok pesantren Al Muflihun. Fi 6 min Jumadil Akhir. Tahun ini salah ini 1406 Al-Hijriyah. Oh, 45 ya saya nulisnya ya waktu itu ya. Ini salah ini 24 ini ya. Benar 46 ya. Yang bawah benar. Yang atas salah. Ya. Al-hadis al-awwal, fadlul ilmi wal ulama. Hadis pertama, keutamaan ilmu dan ulama. An Katsir bin Qais, qala, dari Katsir bin Qais, qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda, suatu kali saya duduk bersama Abu Darda. Fi masjid di masjid Damaskus. Nah, yang terjemahnya persis kayak ini nih, ada di Damaskus. Faja'ahu, maka datang. Faja'a, apakah datang hu kepadanya rajulun, seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata, ya, kalau terjemahnya hendak diterjemahkan silahkan, motif di bawahnya silahkan. Kalau kerepotan ya minimal sudah ada terjemahannya di buku yang hijau kan. Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ini ji'tuka, sesungguhnya saya ji'tuka, datang kepadamu, min Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kota Madinah. Li haditsin, karena sebuah hadis, balaghoni, yang sampai kepadaku, annaka, bahwasanya engkau, tuhaditsu an Rasulillah, mendapatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki dari Madinah ke Damaskus. Nah, si Abu Darda itu sudah ditinggal di Damaskus, tidak di Madinah lagi, tinggal di Damaskus, ngajar jadi dosen di sana. Ya. Maka orang itu datang karena dia tahu katanya Abu Darda ini ada bawa hadis. Wah, dia ingin ngambil hadis langsung dari sumbernya dari Abu Darda. Maka dia datang untuk bertanya. Majitu li hajatin, qala, saya tidak datang selain li hajatin, karena berkeperluan lain. Saya hanya pikir hadis. Qala fa inni sami'tu. Maka Abu Darda, qala, Abu Darda menjawab, kan dia datang tuh si orang itu minta hadis. Wahai Abu Darda, katanya engkau tuh punya hadis yang engkau dapatkan dari baginda Nabi. Tolong dong ajarin saya hadis. Saya ingin muridnya ini datang dari Madinah ke Damaskus. Dapatnya bisa jadi beberapa hadis dari Abu Darda, mungkin beberapa hadis dari mana, keliling mereka. Bayangin, di Madinah ke Suriah itu jauh loh. Zaman dulu semangat thalabul ilmi ini sangat luar biasa, yang jarang kita dapati saat ini. Jadi keliling ya mereka itu. Kadang hanya untuk cari satu hadis saja harus keliling. Karena mereka ingin langsung dari sumbernya itu loh. Meskipun mereka udah hafal hadisnya, udah tahu hadis itu. Sumbernya yang perawinya itu masih hidup, masih ada, tinggal diwadirak, datangin. Ingin memastikan langsung sehingga nanti sanadnya itu mutasil. Akhbaroni, sami itu langsung, saya mendengar langsung dari guru saya. Jadi ketika saya mendengar dari guru saya, dari guru itu langsung mutasil. Enggak cuma dengar tok, itu hebatnya ulama kita. Jadi kalau zaman sekarang itu ada istilah risalah doktoral atau apa, disertasi itu harus sumber pertama, ya kan? Nggak boleh sumber sekunder, harus sumber primer. Ulama kita dulu kayak gitu. Pokoknya harus sumber pertama langsung, nggak boleh ada yang lain. Selama masih ada kok menggunakan sumber lain, kurang kuat. Maka meskipun jauh-jauh datangin mereka. Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Fa ini sungguhnya saya sami'tu telah mendengar Rasulullah, baginda Nabi Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, man, barang siapa, ya, salaka, yang berjalan, torikon, jalan, yatlubu, meminta, fihi, di dalamnya, ilman, ilmu,
salaka berjalan atau menjalankan Allah bi dengannya thariqan jalan min turqil jannah dari jalan menuju surga. Maksudnya saya mendengar baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan membuatkan jalan untuknya menuju surga. Wa innal malaikata dan sungguhnya para malaikat la tadau sungguh akan mengepakkan ajnihataha sayapnya ridhon karena sikap ridho li talibil ilmi bagi penuntut ilmu. Wa innal alima dan sungguhnya orang alim, orang punya ilmu, la yastaghfiru sungguh akan memohonkan ampun lahu kepada orang alim. Siapa? Makhluk Allah, ya man, orang, bukan orang, siapa ya, siapapun. Fis samawati yang ada di langit, waman dan siapapun fil ardi yang ada di bumi. Jadi Allah akan meridhai ya, dan malaikat pun akan mengepakkan sayapnya karena ridha dengan para penuntut ilmu, dan bahwasanya seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi selalu akan mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah bagi orang alim, bagi orang yang berilmu. Wal hitanu fi jawfil ma, bahkan al hitanu ikan fi jawfil ma di rongga air, maksudnya di rumahnya ya. Oh, pakai rumah ikan tuh maksudnya. Rong ya. Jawfi itu artinya lubang. Di rongnya ikan. Sampai ikan pun, semut pun, lalat pun, semuanya itu akan mendoakan kita karena kita sedang belajar. Wa inna fadal alimi, sesungguhnya keutamaan orang alim alal abidi bagi seorang hamba dibandingkan seorang yang rajin ibadah. Orang alim, satu lagi orang rajin ibadah. Siapa yang lebih mulia? Kafadil qamari lailatal badri, seperti keutamaan rembulan pada malam bulan purnama, ala sairil kawakib dibandingkan al kawakib planet-planet. Ya, jadi sebetulnya ini ya kawakib tidak nujum. Karena kalau bedanya ya, kalau planet itu dia tidak punya sumber cahaya sendiri ya, tidak mempunyai sumber cahaya sendiri. Itu kalau planet. Dia hanya sifatnya memantulkan cahaya. Bumi, bulan, kan hanya memantulkan. Sementara kalau matahari, kalau bintang, itu dia mempunyai sumber energi sendiri, mempunyai cahaya sendiri. Maka di sini detail juga Rasul itu. Ketika membandingkan antara komar itu dengan kawakib. Membandingkan orang alim dengan bulan purnama, itu dibandingkannya dengan apa? Planet. Jadi sama-sama tidak mempunyai sumber cahaya. Kalau dibandingkan dengan nujum, ya pasti lebih mulia nujum. Nujum itu apa? Bintang. Mesti lebih mulia bintang, dia punya cahaya sendiri. Punya sumber cahaya sendiri menyinari yang lain. Maka padannya nggak pas, nanti jadi terbalik. Supaya nggak terbalik, supaya sepadan, komar ya dengan kawakib. Maka biasanya kan komar itu bulan, kalau bulan purnama lebih dekat kan, lebih kelihatan. Sementara planet itu kan jauh letaknya, sehingga kelihatannya itu kecil. Jadi cuma kedap-kedip tapi jauh, kecil kayak planet Venus apa kan yang di timur itu, kayak kecil. Sementara bulan kelihatannya besar. Maka perbandingannya orang alim dengan orang yang rajin ibadah itu seperti bulan dengan kaukab, dengan planet. Dan bulan itu karena dia bukan sumber cahaya, itu artinya apa? Kita itu ilmu itu bukan dari kita. Kita itu dapat pantulan dari Allah, bahwa utitum minal ilmi illa qalila. Dan saya tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki itu pantulan aja dari Allah. Pemberian saja. Kita tidak punya ilmu dari kita sendiri, itu nggak ada. Nggak ada. Makanya kayak bulan atau kayak planet, dia tidak punya sumber cahaya sendiri. Dia cahaya itu dari yang lain. Dia hanya sifatnya memantulkan. Maka saya bilang,
Ini hadis Rasul itu kalau mengucapkan sesuatu sangat detail. Kenapa kok menggunakan kawakib, nggak menggunakan nujum? Padahal kan logika kita itu kan mestinya bulan dibandingkan dengan bintang-bintang kan, karena bintang-bintang kan buahnya minta ampun dan kecil-kecil dan tetap kalah dengan rembulan kan gitu. Tapi Rasul nggak pakai bintang, karena kalau pakai bintang meskipun kecil-kecil dia sumber cahaya. Sementara bulan hanya memantulkan, maka digunakan yang lain, kawakib, planet. Cuman kadang kalau diterjemahkan itu, terjemahan Indonesia, an-nujum biasa diartikan bintang. Soal di sini terjemahkan apa ya? Saya kok nggak tak edit deh. Bintang ya? Bintang. Iya. Mestinya planet itu. Nanti planet aja lebih pas. Kadang terjemahan Indonesia itu ini apa namanya? Ada yang kurang pas, umpamanya gini. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluha jasadu kulluh. Wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahil qalb, ya kan? Ketahuilah olehmu bahwasanya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, baiklah seluruh tubuh. Jika buruk, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahil ketahuilah bahwa itu al-qalbu. Apa al-qalbu artinya? Hati kan? Salah. Al-qalbu tadi jantung. Jantung, bukan hati. Kalau hati itu al-kibdah. Baru hati. Dia menjadi pusat organ manusia baik buruk itu kan jantung. Jantungnya baik, darahnya baik, sehat. Jantungnya rusak, rusak semua. Al-qalb, jantung. Jantungnya berdetak normal, normal. Jantungnya error, error semua. Itu pusat. Ya kan? Detail hadis itu. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ruh itu ada di al-qalb, ada yang bilang gitu. Maka ketika ilmu itu disebutkan fisudur. Kenapa fisudur? Karena jantung itu di dada. Kalau hati letaknya di mana? Di bawah. Sini kan? Bukan di sini, bukan di fisudur. Tapi ilmu itu fisudur. Takwa itu fisudur. Wa asyara ila sadri thalatha marrat, kata Rasul, sambil menunjuk di dadanya 3 kali fisudur. Karena di sudur ada apa? Al-qalbu, hati. Kalau dikatakan ya apa al-qalbu jantung. Kalau di terjemahan hati, hati di sini mestinya bukan fisudur, fil batan kan, di perut. Tuh. Jadi terjemahan kita kadang kurang banyak yang kadang-kadang enggak pas. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu sangat detail. Maka kalau kita di dalam ilmu ijaz ilmi itu ilmu yang terkait ingin melihat kemukjizatan Al-Quran atau hadis, paling efektif jangan ambil dari terjemahan. Ambil langsung dari kaidah bahasa Arab. Dari kosakata Arab. Nanti akan ketemu pas. Tapi kalau dari yang diambil terjemahan nggak pas, nanti al-qalb diartikan hati. Jadi nggak pas. Jadi ketika kita otak-atik kok aneh ya, jadi gitu. Tapi kalau kita artikan apa adanya jantung, jadi pas. Kayak ini kaukab, kita artikan planet, jadi pas. Tapi kalau kita artikan bintang, jadi rancu. Karena terkait dengan sumber cahaya sama yang memantulkan cahaya kan. Rasul itu detail ngomong. Detail sekali. Ya. Kayak dulu nanti ciri-ciri hari kiamat, benda mati akan bicara. Ternyata bener kan? TV, HP, YouTube kan. Kemudian zaman akan dekat. Ternyata bener kan? Rasul bilangnya itu zaman, waktu itu akan dekat. Bukan tempat yang dekat. Tempat sini Saudi tempatnya nggak berubah dari dulu. Tapi waktu itu mendekat. Zaman sekarang apa yang terjadi di Saudi kita langsung tahu kan? California kebakaran langsung tahu kita. Nilput langsung kita ngomong-ngomongan. Zamannya langsung mendekat. Waktunya langsung mendekat. Tapi tempat makan nggak berubah. Itu Rasul. Detail Rasul tuh kalau ngomong itu. Maka di dalam sabda Nabi itu kalau kita baca itu paling enak memang menguasai Arabnya itu. Sehingga kita bisa tahu oh, artinya. Kalau udah bahasa Indonesia kadang udah terjemahnya udah pemahaman penerjemah. Nah, pemahaman tersebut itu macam-macam kan. Jadi kalau nggak ini ya nggak pas kadang. Contoh lain kayak mudghah ya. Alaqah mudghah. Alaqah ya. Alaqah kan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kan jadi darah yang segumpal darah.
segumpal darah. Alakotan. Alakoh itu ya zigot. Arti alakoh itu sesuatu yang gantung. Alakoh itu muallak, gantung. Apa yang gantung di rahim? Zigot. Tapi diartikan di Indonesia jadi segumpal darah kan nggak pas jadinya. Kalau diartikan sesuai dengan apa adanya dalam apa kosakata bahasa Arab alaqotun gantung malah pas, sesuatu yang gantung, ya kan? Ya itu alaqah. Dan banyak lagi lah. Dan saya sering menemukan ini terjemahnya kok nggak cocok ya. Ini, padahal dalam kosakata Arab sudah sangat detail, tapi penerjemahnya yang kadang jadi mengira-ira kan, jadi nggak detail jadi ya. Wa innal ulama, dan sungguhnya para ulama, sama dari alim, alimani, ulama'u ya, sama taksir itu warasatul anbiya, pewaris nabi. Wa innal anbiya, dan sungguhnya para nabi itu lam yurithu dinaron, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman ataupun dirham. Waratul ilman, namun mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhdhu bihadzin wafir, siapa yang berpegang mengambil ilmu maka dia akan beruntung ya. Oke, syarah hadis. Ini inti daripada hadis ini apa sih? Apa ya juga intinya ya? Nah, saya terjemahkan sampai ketiga aja ya. Sekarang sah kamalan jam berapa? Nah, wis sampai 3. Al-hathu ala sa'yi fi talabil ilmi. Al-hathu anjuran. Jadi inti hadis itu yang pertama anjuran ala sa'i, untuk berusaha fi talabil ilmi, mendapatkan ilmu. Jadi bagaimana caranya kita bisa melihat seorang sahabat dari Madinah menuju Damaskus hanya untuk menuntut ilmu. Ya, maka dianjurkan sekali. Yang kedua al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Seperti tadi disampaikan bahwa ilmu itu seperti al-qamar, rembulan yang memantulkan cahaya. Cahaya untuk apa? Lil uquli, akal manusia. Jadi cahaya bagi akal kita. Kalau kita berilmu, insya Allah kita akan bersinar. Dalam artian orang lain akan merasa tercerahkan lah oleh kita. Dan kita orang yang berilmu, memang idealnya orang yang berilmu itu mencerahkan yang lain. Ya, misbahul amal ya. Wadiyaan lil hadarat, menjadi sumber cahaya untuk pembangunan peradaban. Dimanapun peradaban yang maju pasti dengan ilmu. Fir'aun dulu maju ya ilmu. Jepang, Cina, Amerika, Inggris, ilmu semua. Waqat hasal Islamu, Islam itu telah menganjurkan ala talabil ilmi, untuk menuntut ilmu an-nafi'i, yang bermanfaat. Bi kulli furu'i, dengan berbagai macam cabang-cabang ilmu. Jadi kita dianjurkan untuk belajar semua cabang ilmu. Cuman ilmu kan bagi dua ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain wajib tahu semua orang. Sholat, puasa, haji itu wajib tahu kita. Ya, najis, wudu, ya kan. Adapun yang fardu kifayah itu yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang suka matematik silakan belajar matematik, yang suka dokter silakan belajar kedokteran, kan. Tapi semua dianjurkan. Makanya di Ihya disebutkan fardu. Semua cabang ilmu itu fardu. Bedanya yang satu ada fardu ain, yang satu fardu kifayah. Tapi sama-sama fardu. Sehingga kalau fardu kifayahnya itu ditinggalkan semua, maka semakin dosa. Kalau nggak ada yang jadi dokter, bingung kita. Al-hathu anjuran. Kalau ada kosakata atau apa yang nggak paham, tanya ya. Pokoknya ada sesuatu yang tidak paham, tanya. Karena jangan sampai nanti menerangkan ke yang lain salah gitu. Jadi muridnya lagi nerangkan ke bawahnya lagi salah lagi kan. Muridnya lagi nerangkan ke bawahnya salah lagi. Jadi salah berantai. Lima karena fihi di dalamnya itu min ikmaril ard, bagian dari ikmaril ard, memakmurkan bumi. Ikmar, memakmurkan.
wa iqamatid dinil haq, dan sebagai sarana untuk mendirikan agama al-haq yang benar. Jadi dengan ilmu kita bisa membangun peradaban, bisa memakmurkan bumi, dan bisa untuk menegakkan agama. Yang bagaimana alal huda wan nur wal bayyinat, alal huda sesuai dengan petunjuk, wan nur dan cahaya, wal bayyinat dan keterangan. Maksudnya agama yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Huda itu apa? Petunjuk. Nur cahaya. Al bayyinat keterangan atau penjelasan. Wa ja'ala litullabil ilmi walil ulama, dan menjadikan litullabil ilmi bagi penuntut ilmu, santri maksudnya. Walil ulama'i, dan bagi para ulama, mangzilah, posisi. Rafi'ah, yang tinggi. Karena mangzilatun makanya rafi'atun, kalau mangzilun rafi'un. Bainan nasi, antar manusia, di kalangan umat manusia. Jadi ilmu itu supaya menjadikan seorang santri dan juga seorang alim, seorang ulama itu mempunyai posisi, mempunyai derajat yang tinggi dibanding orang biasa. Wa hadzal rajul ay hadzal sahabi, maksudnya hadzal rajul adalah laki-laki ini, maksudnya sahabat. Yuwaddihu, menerangkan an sababil maji, terkait dengan sebabnya dia datang. Yang tadi itu kan dia datang ke Damaskus ya. Wa annahu, bahwasanya ia itu lam ya'ti, tidak datang li talabi tijarah, untuk li talabi tijarah, untuk berdagang, au aradin, atau hal lain. Arad itu sama ya, harta lah. Jadi dia datang ke Damaskus, ke Suriah, itu bukan untuk berdagang atau untuk mencari arad, mencari harta. Min a'radid dunya, dari harta-harta dunia, enggak. Wa annahu maja'abi, wa annahu, dan sungguhnya ia itu maja'abi, dia datang ke situ. Talabu dzalikal hadis, hanya untuk minta hadis tersebut. Maksudnya maja'abi ghairu talabi dzalikal hadis, dia ke situ hanya, ghairu di sini artinya jadi hanya untuk mengambil hadis itu. Hadis tentang apa? Hadis tentang yatlubu fihi ilman nafi'an, yaitu hadis terkait untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Khalisan lillah, yang ikhlas karena Allah. Oke, cukup ya? Nah, lumayan lah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.